Selamat pagi para pecinta anggrek yang berbahagia. Pagi hari ini saya perkenalkan koleksi anggrek milik saya. Ada dendru yang batangnya sudah cukup besar, sebesar ibu jari saya. Kemudian tingginya sudah mencapai 1 meter. Kemudian ada anggrek bulan mini yang masih berbunga. Di sini ada anggrek bulan yang cukup subur dan daunnya sangat lebat, sangat panjang, bahkan lebih panjang dari tangan saya. Ada anggrek bulan juga yang masih berbunga. Kemudian anggrek dendru. Di sini ada apilum yang cukup rimbun daunnya, cukup subur. Kemudian ada anggrek panda yang sedang kenop. Demikian juga anggrek dendru. Ini semua tentu tidak terlepas dari perawatan yang sungguh-sungguh. Salah satunya adalah pemberian nutrisi yang berupa pupuk. Oleh karena itu, marilah kita ikuti pembuatan pupuk organik cair. Buat pupuk organik cair, kita memerlukan alat blender, kemudian ada tempat untuk menampung pupuknya, kemudian untuk penyaluran gas yang ada di botol air mineral ini. Sedangkan bahan-bahannya adalah bahan-bahan yang betul-betul mengandung untuk pertumbuhan tanaman, baik akar maupun daunnya. Yang pertama adalah bawang merah, kurang lebih setengah kilo atau 50 gram. Ini mengandung potasium, kalsium, fosfor, zat besi, dan natrium yang digunakan atau dibutuhkan oleh tanaman. Bahan yang kedua adalah tauge atau kecambah. Ini juga mengandung fosfor yang tinggi. Ukurannya kurang lebih 500 gram atau setengah kilo. Bahan yang ketiga, lidah buaya, juga setengah kilo, sudah dipotong-potong jadi kecil-kecil supaya nanti lebih mudah untuk memblendernya. Berikutnya, lidah buaya ini mengandung hormon auksin dan giberelin yang dibutuhkan untuk zat perangsang tumbuh, menambah unsur hara dalam tanah. Kemudian bahan yang keempat yaitu molase atau tetes tebu. Ini mengandung mineral dan zat yang dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman, terutama vitamin. Kemudian bahan yang kelima, ini air cucian beras. Air cucian beras itu juga mengandung vitamin, terutama vitamin B1. Kemudian air kelapa. Ini air kelapa banyak mengandung zat-zat yang juga dibutuhkan oleh pertumbuhan tanaman. Bahan yang terakhir untuk mempercepat proses pembuatan pupuk atau mempercepat fermentasi yaitu EM4. Nah, bahan-bahan ini semuanya mudah didapatkan di sekitar kita ataupun dibeli di toko-toko alat atau bahan pertanian. Dan yang terakhir tentu saja air bersih, usahakan bukan air pump. Kalau perlu malah menggunakan air kolam atau air yang diambil dari akuarium ikan. Nah, itu mengenai bahan-bahan yang akan kita pakai untuk membuat pupuk organik cair. Baiklah,
kita akan memulai dengan cara membuatnya. Blender kita buka dan sudah terhubung dengan stop kontak listrik. Kita masukkan bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian kita masukkan lidah buaya. Dan yang ketiga adalah tauge. Karena cukup banyak, dalam arti semuanya 500 gram, sehingga kita buat 2 kali pemblenderan. Kita masukkan air secukupnya supaya untuk melancarkan kerja blender, dan kita siap untuk memblender atau menghaluskan. Nanti kita haluskan dan kita saring, kita ambil airnya untuk nanti kita campur di tempat penampungan bumbu ini. Kita nyalakan blendernya. Sampai halus, baru kita hidupkan. Setelah bahan di blender halus dan disaring, maka sekarang kita akan memasukkan ke dalam penampungan. Yang pertama, kita masukkan hasil blenderan bawang merah, kemudian lidah buaya dan tauge. Ini sudah disaring. Kemudian kita masukkan air kelapa, kira-kira 1,5 liter. Kemudian air cucian beras 1,5 liter. Dan molase atau tetes tebu tadi yang sudah diencerkan, karena molase itu sangat kental atau sangat pekat. Sudah diencerkan. Dan yang terakhir adalah EM4, masing-masing 200 ml. Kita campurkan. Semua bahan sudah masuk ke dalam penampungan. Kita tutup. Selama kurang lebih 14 hari. Ingat, selama 14 hari, maka setiap hari harus dibuka untuk mengeluarkan gas dari dalam tabung ini. Tetapi karena ini sudah saya berikan selang untuk disalurkan ke dalam botol ini, sehingga tutup tidak saya buka setiap hari, otomatis gas akan keluar dengan sendirinya. Kemudian usahakan selama 15 hari sudah bisa digunakan, diaplikasikan dengan perbandingan 100 ml pupuk ini dicampur dengan air kurang lebih 1 liter. Silakan disemprotkan pada tanaman apapun, mulai dari akar, batang, dan daun, maka hasilnya pasti akan memuaskan. Khususnya anggrek yang sudah saya tampilkan, maka akarnya akan menjalar cukup rimbun, daunnya akan segar dan lebar, serta batangnya akan tinggi dan besar. Demikian, terima kasih, selamat mencoba.